Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video ini kita akan bahas 4 saham, kita tidak akan membahas IHSG karena seperti yang kita ketahui bahwa hari ini masih cuti bersama daripada perayaan Imlek. Selamat merayakan Imlek untuk teman-teman semua yang merayakan, dan selamat menikmati libur juga untuk hari ini bagi teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk cuti bersama ataupun mengambil kesempatan untuk libur. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom di time frame weekly pada perdagangan minggu yang kemarin ditutup mengalami kenaikan 2,38%. Sebuah pergerakan yang baik dari saham Telkom karena berhasil breakout dari 3840 ya. Dimana sebenarnya kita melihat ada potensi terbentuknya head and shoulders, dimana tadi yang kita hapus ini adalah left, lalu ini adalah head, dimana neckline-nya ada di 3610, dan kita nggak tahu nih apa ini menjadi right shoulder atau ini malah mampu rebound, serta Telkom akan mengalami kenaikan kembali. Untuk area resisten yang sebelumnya adalah di 3840 sudah berhasil di breakout pada minggu ini. Artinya kita gunakan area 3840 sampai 3800 sebagai area support terdekat daripada saham Telkom. Saham Telkom sendiri dengan breakout kemarin di 3840 mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double top, di mana double topnya sendiri memiliki target penurunan ke 2780. Jadi kita akan pantau bersama teman-teman kalau 3840-nya kembali mengalami penurunan. Ada potensi Telkom kembali ngetes area 3600 serta sampai area 3460. Jadi kita akan tunggu area support terdekatnya 3600, 3460, ataupun kalau bisa lanjut naik, tentu target resistennya bisa kembali menguji angka psikologis di 4000. Dimana pada perdagangan minggu lalu high-nya di 4010 dan akhirnya kembali mengalami koreksi. Jadi untuk sementara Telkom kalau dibilang menarik karena mampu mantul dari area support kuatnya di 3600, tetapi memang ada pola besar double top yang berpotensi untuk kembali melanjutkan penurunannya jika Telkom pada minggu ini gagal mempertahankan area 3870. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham Astra International bergerak sangat baik ya pada perdagangan minggu lalu, di mana berhasil naik 8,26%. Bisa kita lihat bersama bahwa closingnya ada di 5.900. Dan ada potensi pada perdagangan minggu ini akan menuju ke area 5.950 ataupun ke area 6.000. Seperti yang kita lihat bersama juga bahwa 5.950 adalah area neckline dan juga resisten, di mana sebelumnya ini adalah area support yang dijebol kurang lebih pada tanggal 5 Desember ya. Dimana jebolnya juga dengan volume mengkonfirmasi double top dengan target penurunan ke 4200. Tetapi yang menarik di area support 5675, 5450 saham ASI berhasil mantul. Kita harapkan ini menjadi sebuah pergerakan yang bagus untuk ASI karena sebelumnya kita sempat melihat ada potensi untuk membuat head and shoulders, di mana ini adalah area left-nya, lalu di sini adalah head-nya. Dengan area high-nya tuh di kisaran 7.700, dan kita tentu menunggu apakah ini menjadi area right shoulder-nya atau tidak.
Kalau ternyata tidak dan melanjutkan kenaikan, itu menjadi sebuah pergerakan yang baik untuk ASI dan kita akan bereaksi saja pada pergerakan-pergerakan yang ditunjukkan kemudian. Untuk support terdekatnya, kita akan gunakan area 5.675 sampai 5.450. Kalau ternyata jebol, kita sudah tandain ada dua area support juga, kurang lebih di area 5.000 ataupun di area 4.575. Sejauh ini double topnya belum terbatalkan karena ASI masih berada di bawah 5950. Kalau perdagangan minggu ini ASI bisa breakout dari 5950, closing di atas area 6000, itu menjadi sebuah pergerakan yang sangat bagus bagi ASI, yang artinya ASI ada potensi untuk kembali mengalami penguatan setelah sebelumnya dari area 7200 turun sampai 5450. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah UNTR, United Tractors. Sempat kita bahas pada video minggu lalu bahwa United Tractors itu sempat breakdown ya dari area support dan juga area trend lainnya. Seperti yang kita lihat bahwa memang United Tractors ini salah satu saham yang pergerakannya sangat baik. Dari 2020 sampai awal 2023, ini memang pergerakannya cukup baik ya, terus membuat sebuah uptrend channel. Walaupun memang uptrend channelnya tidak garis lurus ke atas, tetapi selalu ada pergerakan higher high dan higher low. Tetapi sayangnya, setelah membentuk head and shoulders, kemudian mengalami koreksi dan jebol trendline pada perdagangan 2 minggu yang lalu. Tetapi yang menarik, closing minggu lalu, 1 minggu yang lalu itu candlenya full body candle, plus 10,87%. Closingnya di resistennya di 26.900, ada potensi di breakout. Kalau misalnya di breakout akan membuat sebuah pola rounding bottom, dengan target kembali ke area 3000 serta kembali ke uptrend channelnya. Tetapi kalau mengalami koreksi, kita lihat bersama bahwa area support terdekat di 25.675 ataupun di area support 2-nya di kisaran area 23.650. Kita tandain area 23.000 karena ini adalah area low yang terbentuk pada candle weekly di 2 Januari. Di mana low-nya di 23.600. Jadi kita bisa pakai area 23.600 ya teman-teman sebagai area support kuatnya. Dan untuk minggu berikutnya kemudian tidak membuat new low, malah langsung rebound. Jadi kita harapkan ini menjadi pergerakan yang bagus juga bagi UNTR untuk kembali mengalami kenaikan setelah mengalami koreksi yang lumayan dalam. Bisa kita lihat dari kisaran area 36.000 turun sampai 23.000. Artinya ada penurunan kurang lebih sekitar 35% dari high-nya. Artinya lumayan ya teman-teman, lumayan dalam, dan kita harapkan ada pergerakan lanjutan yang membuat saham UNTR kembali bisa mengalami kenaikan. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Harum. Harum Energy Tbk yang pada closing minggu lalu ditutup sangat cantik, mengalami kenaikan 5,09%. Closingnya di area 1755, di mana area resisten terdekat ada di 1810. Kita akan gunakan time frame daily karena akan lebih jelas untuk melihatnya. Nah, bisa kita lihat bersama ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa ketika breakout 1665 membuat rounding bottom dengan target 1850, di mana resisten terdekatnya ada di area 1810. Candle daily pada closing hari Jumat tidak terlalu baik, di mana opennya di 1755 sempat mencetak high ke 1785, tapi closingnya kembali di bawah. Kalau misalnya diguyur turun ke bawah atau mengalami koreksi, teman-teman silahkan pantau 1665
sampai 1645. Itu adalah area support yang seharusnya cukup kuat sekaligus neckline daripada rounding bottomnya. Kalau ternyata Harum terlalu kuat untuk koreksi dalam dan ternyata langsung mengalami kenaikan kembali, teman-teman yang mau buy on breakout silahkan pantau 1810 karena itu adalah area resisten dan area breakoutnya. Kalau misalnya mengkonfirmasi double bottom, target double bottomnya bisa sampai 2150 dan artinya akan breakout juga dari area 2000, area yang beberapa waktu yang lalu sempat menahan pergerakan dari Harum. Dan kita akan lihat bersama ya teman-teman, apakah ini menjadi ascending triangle ataupun ini menjadi cup and handle versi besar. Kita akan tunggu bersama pergerakan selanjutnya. Jadi intinya Harum kalau koreksi sampai 1645 menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Ataupun kalau teman-teman mau buy on breakout silahkan tunggu konfirmasi di mana berhasil breakout with volume dari 1810. Harusnya untuk beberapa waktu ke depan saham Harum cukup menarik karena bisa kita lihat bersama pergerakannya setelah menyentuh area 1500, reboundnya cukup kencang. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham. Yang pertama saham Telkom, yang kedua saham ASI, yang ketiga saham UNTR, dan yang keempat saham Harum. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.